Halo semua, masih bersama dengan Miss Mirsa. Nah, kira-kira dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Ya, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, materi bentuk-bentuk konflik sosial ini masih berkaitan nih dengan materi pemetaan konflik yang telah kita pelajari. Karena ketika kita belajar pemetaan konflik yang ada di masyarakat, kita juga harus tahu berbagai macam bentuk-bentuk konflik yang ada di lingkungan kita. Jadi, sudah ada beberapa ahli sosiologi yang telah membagi bentuk-bentuk konflik. Dan harapannya, setelah kalian mengetahui bentuk-bentuk konflik ini, kalian bisa mengidentifikasi bentuk konflik yang terjadi di masyarakat. Supaya kalian bisa tahu, oh ternyata ini konflik individu, oh ternyata ini konflik horizontal, atau mungkin itu ternyata konflik konstruktif. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuknya? Mari kita bahas bersama-sama. Pengelompokan bentuk konflik yang pertama ini menurut Lewis A. Coser. Nah, menurut beliau, konflik itu dibagi menjadi dua. Ada konflik realistis dan ada konflik non-realistis. Kalau konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Misalnya demo karyawan ya, itu merupakan contoh kasus konflik realistis menurut Lewis A. Coser. Karena apa? Karena ada tuntutan-tuntutan, ada tujuan yang ingin dicapai dari para karyawan yang berkonflik dengan perusahaannya, dan mereka ingin merealisasikannya. Dan itu termasuk konflik realistis. Berbeda dengan konflik non-realistis. Konflik non-realistis ini konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Paling tidak dari salah satu pihak yang berkonflik itu tadi. Misalnya, masyarakat tradisional melakukan pembalasan dendam melalui ilmu goib seperti teluh, santet, maupun yang lainnya. Atau di dalam masyarakat maju, orang yang tertindas atau tergusur oleh penguasa, atau dia tidak mampu melawan perusahaan, seolah-olah dia mengkambing hitamkan pihak lawan itu saja. Nah, biasanya ini hanya untuk meredam mereka-mereka yang tidak memiliki tujuan yang kuat di dalam konflik. Jadi di dalam konflik non-realistis ini, biasanya tidak ada tujuan yang jelas di dalam konflik tersebut. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, jadi konflik non-realistis ini merupakan ekspresi masyarakat yang frustasi, yang kemudian melakukan hal-hal yang agresif. Konflik non-realistis ini tidak memiliki jalan alternatif untuk mendapatkan tujuannya. Karena tujuan dari konflik non-realistis ini tidak jelas. Hanya seperti mengkambing hitamkan. Kemudian dia kecewa dengan seseorang. Dia kecewa dengan seorang penguasa perusahaan, kemudian dia seolah-olah karena dia masyarakat yang tradisional nih, dia melakukan santet. Setelah itu dia akan merasa tenang nih, dan menyelesaikan rasa marahnya itu. Berbeda dengan konflik realistis, yang melakukan dan mengekspresikan kemarahannya untuk mencapai tujuan tertentu agar mereka mendapatkan yang lebih baik. Berbeda dengan realistis, ada sesuatu yang ingin direalisasikan dari para pihak-pihak yang berkonflik ini. Seperti tadi yang disampaikan, ada konflik karyawan yang dia berdemo. Mungkin dia menuntut tujuannya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar misalnya. Nah, itu menurut Lewis ya. Jadi menurut Lewis ini konflik terbagi menjadi dua. Ada konflik realistis dan ada konflik non-realistis. Bisa dipahami ya semuanya? Kemudian kita lanjut ke bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Konflik berdasarkan sifatnya ini terbagi juga ke dalam dua bentuk. Ada konflik yang bersifat konstruktif, ada juga konflik yang bersifat destruktif. Nah, apa sih konflik yang bersifat konstruktif itu? Konstruktif itu kan artinya konstruksi, membangun. Sifatnya membangun. Biasanya konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat,
Perbedaan tersebut dijadikan untuk melakukan perbaikan dan pemecahan masalah. Misalnya di dalam sebuah organisasi, ketika sedang dilakukan musyawarah mufakat di desa atau organisasi di sekolah misalnya, kemudian kalian sedang merapatkan sesuatu, di sana terjadi perdebatan panas, kemudian dari hasil perdebatan itu tadi, dengan adanya perbedaan pendapat, endingnya akan muncul sebuah hasil atau kesepakatan yang baik, kesepakatan yang bagus, yang solutif, dan sebagainya. Nah, konflik yang seperti itu adalah konflik yang bersifat konstruktif atau membangun. Berbeda dengan destruktif. Kalau destruktif itu kan sifatnya menghancurkan ya. Jadi konflik ini muncul karena perbedaan pendapat, rasa benci, rasa tidak senang, dendam, maupun yang lainnya. Biasanya ini menimbulkan kerusakan, baik kehilangan harta benda, bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa. Bisa juga membuat kerusakan tempat tinggal, dan sebagainya. Seperti pada konflik di Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan beberapa wilayah lainnya. Kalau kita melihat sejarah nih, konflik ini sangat destruktif sekali ya, karena di sana terjadi banyak dampak seperti menghilangkan tempat tinggal mereka, menghancurkan tempat tinggal, kemudian memakan korban jiwa, tentunya korban jiwa yang banyak ya, dan masih banyak lagi, dan mengakibatkan trauma yang mendalam. Nah, ini harus kita hindari ya, konflik yang seperti itu. Nah, itu berdasarkan sifatnya. Jadi ada dua bentuk konflik berdasarkan sifatnya, yaitu ada konstruktif dan destruktif, konflik yang membangun dan konflik yang sifatnya merusak. Kemudian pengelompokan bentuk konflik yang ketiga itu berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Jadi berdasarkan posisi pelaku ini, konflik terbagi menjadi 3 bentuk. Ada konflik vertikal, horizontal, dan diagonal. Lalu bagaimana penjelasannya? Kita langsung saja ya. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal itu konflik yang terjadi dari atas ke bawah. Kalau vertikal kan garisnya tegak lurus ya nak. Nah, ini bisa kerap kali terjadi misalnya konflik antara atasan dan bawahan. Jadi ada status yang berbeda di dalam orang-orang yang terlibat konflik ini. Atau tadi yang Miss contohkan di awal itu ada konflik antara buruh, karyawan, dengan direktur perusahaannya. Itu menurut posisinya kalau ditanya itu termasuk ke dalam konflik vertikal. Mudah ya? Kemudian bentuk konflik yang kedua ada konflik horizontal. Seperti pada contoh kasus konflik antara tukang ojek online dengan tukang ojek pangkalan. Nah, mereka ini sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek ya. Jadi profesinya setara. Nah, kemudian di sana mereka berkonflik. Nah, ini dinamakan konflik horizontal. Jadi konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang kedudukannya relatif sama. Berbeda dengan konflik vertikal ya. Kalau dalam konflik vertikal kan di sana kedudukannya ada status yang berbeda. Tetapi contoh lain dalam konflik horizontal ini misalnya konflik antar pelajar, konflik antar supporter. Nah, itu contoh konflik horizontal. Mudah dipahami ya? Dan yang terakhir, bentuk konflik yang ketiga berdasarkan posisi pelakunya itu ada konflik diagonal. Konflik diagonal itu karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi, sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Diagonal ini kan garisnya miring ya, jadi ada ketidakadilan. Kalau melihat sesuatu yang miring kan berarti tidak seimbang. Nah, itu berarti tidak adil. Namun biasanya ketidakadilan ini sifatnya sangat menyeluruh dan mengakibatkan sebuah pergolakan. Seperti salah satu yang masih berlangsung sampai saat ini yaitu konflik KKB. Nah, kemudian dulu juga pernah kita melihat adanya konflik di Aceh. Tapi sekarang sudah selesai ya.
Nah, itu sering disebut sebagai GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu adalah konflik diagonal karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat. Nah, Miss berharap kalian sudah bisa mengidentifikasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat nih. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan materi sosiologi selanjutnya.